Astagfirullahaladzim.
sudah kebayang gitu perbedaan penjumlahan dan perkalian gimana ada yang tidak? Ya Pak, ada yang mau mencoba menjawab? Apa sih bedanya antara penjumlahan sama perkalian? Bukan rumusnya ya, kalau rumusnya kan ya bedanya jumlah sama perkalian, tapi penggunaannya itu gimana sih? Ada yang mau jawab? Gimana? Kalau ini dari saya, kalau penjumlahan itu angka yang dijumlahkan itu bisa berbeda. Tapi kalau perkalian, angka yang dijumlahkan itu diminta untuk sama sesuai dengan kalinya. Oke. Contohnya gimana deh Pak? Kalau 5 tambah 6 kan beda. Tapi kalau 5 dikali 2 itu 5 sama ya, 5. Bisa tolong agak di turunkan. Yang kedua, ini kombinasi permutasi gimana? Sudah paham? Bismillah insyaallah. Terus yang terakhir baru yang kepala. Kenapa ini? Nah, kita ke aturan pencacahan dulu nih adik-adik. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, aturan pencacahan itu ada dua. Yang pertama ada aturan penjumlahan, sama ada aturan perkalian. Nah, bedanya aturan penjumlahan itu terjadi ketika kita tuh bisa memilih semuanya dari kedua aspek yang ada. Jadi pilihnya salah satu dua. Contohnya seperti ini. Saya di rumah punya beberapa jenis minuman. Ada kopi sama ada teh nih, dua jenis dulu ya, kopi sama teh. Tapi kopinya ada dua jenis lagi, ada kopi susu sama kopi hitam. Tehnya ada 3 jenis misalnya, teh melati, teh hijau sama teh hitam misalnya. Nah berarti kan ketika saya mau menyajikan minuman kepada tamu saya, tamunya cuma satu ya, kira-kira berapa banyak pilihan minuman yang bisa saya sajikan? 5. 5, iya betul. Pakai aturan penjumlahan, nah itulah yang dimaksud dengan aturan penjumlahan adik-adik. Jadi kita tinggal menjumlahkan aja gitu. Kopinya 2 jenis, tehnya 3 jenis, tinggal jumlahkan. Berarti saya punya 5 jenis minuman yang bisa saya sajikan ke tamu. Nah tapi beda halnya dengan misalnya nih, saya mau pergi keluar dan saya mau memilih baju. Nah saya punya 2 atasan, kaos atau kemeja, terus bawahannya saya punya 2 juga, punya 3 deh, punya celana kain, jeans sama rok. Nah berarti kira-kira banyak cara saya berpakaian itu berapa? 6. Nah, pakai aturan apa? Perkalian. Jadi bedanya di situ. Kalau perkalian itu masing-masing aspek kayak tadi ya, bawahan sama atasan itu harus dipilih. Tapi kalau penjumlahan itu salah satu aja kayak tadi minuman, boleh kopi boleh teh gitu. Jadi bedanya di situ aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, perbedaannya kalau aturan penjumlahan aturan penjumlahan itu boleh memilih salah satu saja dari 2 atau lebih aspek. Contohnya tadi ya, menyajikan minuman tadi. Nah kalau aturan perkalian, betul ya tadi kalau misalnya saya punya 2 jenis atasan dan 3 jenis bawahan, ada 6 cara. Jadi memilih masing-masing satu. Jadi benar-benar masing-masing aspek itu dipilih satu, atasan dipilih satu, bawahan dipilih satu.
Jakarta ke Bali. Lalu dari Bali ke Lombok. Dari Jakarta ke Bali, ke Bali ada 3 maskapai. Dia naik pesawat yaitu A, B, dan C. Lalu dari Bali ke Lombok itu ada 3 maskapai juga, yaitu ada maskapai yang sama nih, A, P, sama G. Nah, banyak cara Diki memilih maskapai. Jika ia tidak mau menggunakan maskapai yang sama 2 kali, sama lagi adalah titik-titik. Jadi misalnya kalau di penerbangan pertama dia pilih maskapai A, berarti di penerbangan kedua dia nggak boleh pakai A, dia pakainya C atau D. Nah, kira-kira banyak caranya itu berapa ya? Kalau 5, hitungnya gimana? Langsung lah, nggak dibagi kasus dulu. Bagi kasusnya gimana? Kasus satunya gimana? Semua dipakai maksudnya. Nah, ini memang campuran antara penjumlahan dan perkalian ya. Jadi, coba dikali-kali. Kan dia itu hanya boleh memilih maskapai yang berbeda ya. Jadi kasusnya itu dibagi menjadi 2, memang betul ada dibagi 2. Kasus pertama itu ketika di penerbangan pertama dia pilih A. Kalau di penerbangan pertama dia milih A, jadi di penerbangan kedua dia cuma bisa milih B sama D. Tapi kalau di penerbangan pertama dia milih selain A yaitu B, C, jadi di penerbangan kedua dia bisa milih A, B, atau D. Nah, itulah aturan perkaliannya. Nanti masing-masing di kasus 1 ada perkalian, kasus 2 ada perkalian. Nah, penjumlahannya gimana? Penjumlahannya kasus 1 tambah kasus 2. Bukan kasus 3. Bukan. Oke, kita coba jawab ya adik-adik ya. Nah, ingat di sini Diki tidak boleh memilih maskapai yang sama. Jadi ada maskapai yang sama di penerbangan 1 dan 2. Yaitu A. Nah, jadi Diki berpergian ini dibagi menjadi 2 kasus. Jadi kasus yang pertama itu jika Diki menggunakan penerbangan maskapai A dulu. Penerbangan bisa kita belajar. Nah, kalau misalnya Diki menggunakan maskapai A pada penerbangan pertama, jadi di penerbangan kedua dia cuma punya 2 pilihan lagi ya, yaitu P atau D. Nah, kemudian kalau kasus 2 ini, ketika dia di penerbangan pertama itu selain A, berarti dia kan antara B atau C ya. B atau C, kemudian di penerbangan 2-nya kan bebas ya, bisa A, P atau C. Ini A, P atau C. Nah, terus ngitungnya gimana? Coba kita lihat dulu. Kalau kasus 1 nih, penerbangan pertama dia cuma punya 1 pilihan, yaitu si A aja. Jadi 1 ya. Jika sama penerbangan kedua dia punya P atau Q, berarti dia punya pilihan 1 kali 2 sama dengan 2 ya. Nah, kemudian kalau kasus 2-nya, jadi di penerbangan pertama dia punya 2 pilihan ya, B atau C. Di penerbangan kedua dia punya 3 pilihan, yaitu A, P atau Q, yaitu 3 ya, sama dengan. Nah, kenapa dikali? Karena seperti yang saya katakan tadi ya,
tambah 2, 3 gitu ya. Salah, karena kalau aturan penjumlahan berarti penerbangannya hanya boleh dipilih satu aja dari 2 jenis penerbangan ini. Jadi pilihnya nanti kalau misalnya kita pilih pakai aturan penjumlahan, dia cuma pilih misalnya dari Bali ke Lombok aja, dari Jakarta ke Bali kan nggak ada. Nah, berarti harus pakai aturan perkalian. Nah, kemudian di sini nanti berarti total caranya baru pakai aturan penjumlahan. Kasus 1 tambah kasus 2. Jadi betul ya, sama dengan 2 tambah 6. Tadi ada yang boleh jawab 8. Oke, selanjutnya kita coba review kombinasi dan permutasi ya. Permutasi dulu nih ya. Apa bedanya kombinasi dan permutasi? Betul, permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Betul ya, namanya siapa? Namanya siapa? Ada? Nama depannya ada? Tadi yang jawab 8 siapa? Namanya siapa aja? Siapa aja? Namanya siapa aja? Coba yang duluan dulu. Namanya siapa? Sakin, terus siapa aja? Iya. Oh iya, belakang. Namanya siapa? Tadi ada nggak? Nggak ada ya? Oke, cuma 2 ya yang jawab 8. Jawab 6. Oke, nah, aturan penjumlahan ya, aturan penjumlahan. Permutasi dulu nih. Betul ya, permutasi ini memperhatikan urutan. Jadi kalau misalkan saya punya AB dan BA itu dihitung berbeda, karena urutannya beda gitu ya. Tapi kalau kombinasi AB sama BA itu ya sama aja, karena mereka melibatkan unsur yang sama, yaitu A dan B. Permutasi ini memperhatikan urutan. Yaitu bisa dikatakan AB ini tidak sama dengan BA ya, karena urutannya berbeda walaupun unsurnya sama-sama ada. Ada yang masih ingat rumus permutasi gimana? NP faktorial, NPR apa ini? N faktorial bagi ini adalah rumus permutasi ya. N faktorial. Bukan, itu kombinasi. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya nih kita punya n objek, kemudian diambil 3 n objek untuk disusun, berarti pakai rumus ini. Jadi n ini adalah total unsurnya ya. Kalau n ini adalah unsur yang diambil atau yang dipilih. Nah, ini permutasi. Tapi permutasi itu ada macam-macamnya ya, Dek. Ada permutasi dengan unsur yang sama. Kayak misalkan mungkin ada yang pernah ketemu soal banyak cara menyusun kata dari huruf penyusun matematika. Pernah ketemu soal kayak gitu? Nah, itu jadi permutasi dengan unsur yang sama ya, Adik ya. Ada yang masih ingat nggak rumusnya gimana? Kalau permutasi dengan unsur yang sama? Siap, dulu Pak. Siap. Iya, N faktorial per K1 K2. Ya, betul. Jadi n faktorial per K1 K2. Tergantung nanti yang sama ada berapa gitu ya. Kalau yang sama misalkan ada 10 ya sampai K10. Nah, kemudian ada satu lagi nih, permutasi apa kira-kira? Untuk beda. Siklis. Ya, siklis. Permutasi siklis. Jujur meninggal. Mereka ya. Permutasi siklis itu rumusnya apa deh? Rumusnya paling simpel di antara lainnya ya. Siklis itu n-1. Nah, yang terakhir nih kombinasi. Kalau kombinasi rumusnya mirip sama permutasi ya, tapi betul ada n di sampingnya. Kombinasi ini tidak memperhatikan urutan.
Jadi di sini AB itu ya sama aja kayak BA. Nah contohnya kalau permutasi kan misalnya milih ketua wakil itu ada jabatan di dalamnya. Tapi kalau kombinasi itu memilih delegasi misalnya 2 orang buat ikut lomba gitu. Tapi bebas nggak ada jabatan di dalamnya. Jadi milih A sama B sama aja kayak milih B sama A. Terusnya N kombinasi N sama dengan apa tadi? N faktorial. Dia unsur yang sendiri. Itu kalau diperhatikan semua orang. Saya pinjam lagi ya aktivitasnya. Anak saya bilang tusuk tusuk SIM. Tusuk HP. Aku. Makan ya, makan. Oke, sudah diterima. Oh iya. Abdi di mana? Oke. Ngantuk. Nah, nomor 1 nih, coba nomor 1 apa berarti itu adik-adik? Yang apa, Kak? Yang barusan dikirim. Yang ada kata didikan. Karena kata Perkalian. permutasi. Iya, betul. Permutasi dengan unsur yang sama. Yang paling kiri ini sudah? Yang bisa nanti kata jawabannya berapa adik-adik? Ini katanya kata nawar. Nah, benar ini permutasi
dengan unsur yang sama. Jadi yang pertama kita cek adalah berapa banyak semua unsurnya ya. Jadi ada D, I, D, I, K, N. Coba 7 ya. Berarti N-nya itu ada 7. Kemudian K-nya nih, kita lihat dulu yang sama huruf apa dulu? Sama aja. K2-nya ada berapa? I-nya ada 2. Ada lagi nggak? Udah aja ya. Nah, berarti nanti N-nya 7, P 2 sama 2. Ini adalah 7 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial ya. Jadi ya. Terus ini dipecah nih 7, 6, 5, 4, 3, 2. Satunya nggak usah apa-apa. Nah, 2 kali 2, 4. Surat dia tadi ya. Nah, berarti tinggal 7 kali 6. Ini kalikannya gimana? 6 kali 5, 2 aja deh. 30. Terus 6 ya, berarti 180 kali 7. Suami itu nggak boleh pas berjabat tangan sama istrinya sendiri. Nggak ini Siapa? Ini orang. Nah, kira-kira gimana kalau ada aturan seperti ini? Kan tidak istrinya sendiri yang berjabat tangan di forum. Ada yang mau nebak jawab apa gitu? No? Sudah 60 ya? Sudah 50 apa masih sudah 60? Antara itu ya. Oke, pertama kita lihat dulu ya bahwa itu ada 50 pasang. Kalau 50 pasang berarti orangnya ada berapa? 100. Saya tulis dulu 50 pasang. Nah, berarti banyak jabat tangan. Kalau misalkan nggak ada aturan apa-apa, berarti banyak jabat tangan. Total jabat tangan. Tanpa aturan ya. Berarti ini 100 kombinasi berapa? 2. Karena 2 kan. Iya. Melibatkan 2 orang jabat tangan. Ini 100 faktorial bagi sama 100 kurangi berapa? 2. Kali 2 faktorial ya. Iya. Jadi 100 faktorial dibagi 98 faktorial. Betul. Dan ini 100 Kali kali 9 kali 8 faktorial. per 9 faktorial. Ya. Terus ini berapa ini? Itu 50 kali 9. berapa berarti? Yo. Tapi itu kalau awal mikir loh, kalau kan nggak bisa aja. Iya, betul, betul. Ini masih belum selesai. Yang ini sudah? Sudah cukup sudah. Sampai di sini saja. Oke, kalau tidak ada aturan ya. Nah, coba sekarang kita cari total jabat tangan suami istri, bukan? Kalau ini kan pertanyaannya yang bukan suami istri ya. Kalau ini sekarang kita coba cari total jabat tangan bukan suami istri. Itu ada berapa? Total jabat tangan suami istri. Ya, ada 50 karena 50 pasang berarti jabat tangannya juga 50. Ada 50. Something.
Jadi kalau jabat tangan yang bukan suami istri dari total jabat tangan semua dikurangi jabat tangan suami istri. Jadi jawabannya 4.900. Oke, boleh. Oh gitu ya. Bukan suami istri itu adalah ya ini tadi ya 4.950 dikurangi sama istri. Berapa itu 50? Kurang Itu tadi. karena ini kan yang bukan suami istri ya, berarti kalau bukan suami istri ya semuanya dikurangi yang suami istri. Kak, Ya. berarti konsepnya kayak itu ya, peluang peluang. Ya betul, peluang totalnya kan 1 nih. Kalau peluang bukan berarti 1 kurangi peluang 2. Oh. Iya. Mantap. Halo, mantap. Ya, dikurangi. Karena pertanyaannya yang bukan ya, bukan semua. Baik. Oke. Nah, coba nomor 5 nih adik-adik. Coba dulu sebentar. Nomor 1 kira-kira dulu. Kira-kira caranya. Oke, siap. Sebenarnya konsepnya mirip sama nomor 2, cuman ini permutasinya siklisnya. Enggak deh, permutasinya permutasi biasa. Nomor 2. Gak mau duduk sampingan. Enggak. Duduknya diangkat baris. Enggak siklis. Soalnya duduknya baris aja diangkat. Tidak kombinasi permutasi kan susunan duduk itu permutasi. Yang siklis itu nomor 4 ya. Ada 120 tapi 120-nya harus diapain? Tambah-tambah. Oh, satu. Wes sih. Sedikit 3 sampai 100 sudah. Kan? Jadi antara C sama D. Ya, ini sama E. C, D, E. Sama E. Ya, di minus.
dia bersebelahan, banyak caranya. Oh iya. Nah, kalau total 2 A, B, C, D, E semuanya ya, misalnya tanpa aturan gitu. Jadi kan boleh nih pakai kotak atau langsung aja 5 faktorial gitu aja ya. Iya. A, B, C, D, E kan ada 5 ya, berarti 5 faktorial. Karena ini permutasinya bukan siklis ya, ini permutasi biasa, jadi langsung aja 5 faktorial atau 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Nah, kemudian kalau total duduk, kalau DE ini bersebelahan, dikali apa? 2 ya, karena DE bersebelahan itu kan ada dua orang yang nanti unsurnya ada 2 unsur, terus nanti hidupnya bisa beda ya, bisa aja DE, bisa aja ED kan. Iya. Jadi ada dikali sama 2. Total duduk DE bersebelahan. Jadi ini unsurnya itu menjadi ada 4 ya, karena ini unsurnya tinggal A, B, C, sama DE. Nah, berarti ini N-nya 4. 4 faktorial, jadi susunannya, nanti susunannya adalah 4 faktorial dikali susunannya DE. Karena DE ada 2, berarti 4 faktorial kali 2 faktorial. Kalau misalkan ada 3, saya DE F gitu ya, nanti 3 faktorial. Betul, dikali kan. Jadi ini 4 faktorial kali 4 faktorial kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 ya, gambarnya dia ada 8. Nah, ini berapa nih susunannya? Susunan 4 kali. Nah, sekarang sama kayak ini ya, total dia kan tidak bersebelahan, berarti total semua dikurangi bersebelahan. 120 dikurangi 48. 72. Ya kan benar. Jadi ini adalah total semua ya, dikurangi sama 49. Oh my god. Si Pau. 72. Yeay. Ada yang tanyakan dulu? Tepuk like. Tepuk suka. Like. Oh, nomor 4. Ya, coba nomor 4 dulu adik-adik. Aku tahu nurus siklus gitu. Lebih penting mana?
jadi satu. Terus anggota satu. Anggota satu, anggota dua, anggota tiga, anggota empat, anggota lima. Jadi totalnya ada 6 orang. Nah, kemudian berarti susunannya pakai karena ini siklis ya, permutasi siklis itu kita lihat kembali ini n-1 faktorial ya dari 6 min 1. betul, jadi 6-1 faktorial tapi dikali sama apa? Sama yang isu sama yang Iya, betul, kayak 2 faktorial. Jadi 2 faktorial ini adalah susunan ketua dan sekret. Nah, berarti ini adalah 5 faktorial dari sama 2 faktorial. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Berapa ini? 5 Ya, berapanya 21. Nah, sekarang ada nomor 4 ada deh. Coba nomor 11 sama 12. 11. Cuma untuk orang Oh my god, oh my god. orang ini. Nah, peluang itu NA per NS kan ya. Nanti NA nya pindahin. Nah, NS-nya dibuat. Enggak pakai kombinasi. Karena ini bentuknya melingkar kan ya. Berarti ada permutasi apa di sana? Ditulis, ada siklisnya. Ini dikali juga. Ya, ada perkaliannya. New to me. Apa juga? Abimanyu Arkanugraha. Bad. Oh, kamu udah mau kerja di dalam sih. Orgas masuk wajib DP. Tidak semudah itu. Ada sebenarnya gitu. Masuk Nanya besok sampai sore kalian juga terus? Nanya? Sampai yang mana ya? Kan juga sampai pagi oke. Tapi memang ada perkalian. Karena kan itu bukan cuma yang melingkar aja kan, di tengah-tengah ada unsur lain. Iya. Iya. Oke. Ini agak belum memang. Enggak, dijadiin satu gitu ya.
Oh my god. Kak, yang nomor 11 nanti jalannya gimana saya? Oh iya ya, ini kita bahas ya. Jadi, Nah, ini boleh Ya boleh boleh. berarti ada yang suka tertib dan mengantuk. Udah nggak terbiasa loh. Di sini ya saya mesti. Oh iya, yang 11A. Ya, 12A. Sing di tengah cuma ya. Ih, kasihan loh, kamu nggak kasihan anginnya. Alhamdulillah. Kamu terpayah tiap hari, kasihan loh. Tapi lo nggak apa-apa. Yang lain? Ini kau bukan ini. Kunci bisa. Wala bibi. Murah ya. Poso Nah, kan ada 7 orang nih yang mau dimasukin ke lingkaran-lingkaran ini gitu. Kemudian, oh iya, banyak susunan berbeda untuk 7 orang tersebut. Banyak susunan berbeda. Ya. Boleh. Berbeda untuk 7 orang. Nah, karena ini ada unsur di tengah dan ada yang melingkar, jadi kan di tengah harus ada orangnya, melingkar harus ada orangnya. Berarti itu pakai aturan perkalian ya adik-adik ya, karena di tengah dan di lingkaran harus ada, benar harus ada semuanya, jadi harus perkalian. Nah, berarti ini adalah susunan di tengah dikali sama susunan melingkar. Nah, di tengah ini kan ada satu ya, berarti ada karena ini ada 7 orang, berarti ada 7 pilihan orang yang bisa masuk ke sini. Gitu. Bisa orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi ada 7 orang yang bisa masuk. Nah, tapi di melingkar karena udah 1 orang yang masuk ke sini, berarti kan maksudnya tinggal 6 ya. Tapi sesuai dengan rumus siklis, 6 harus dikurangi 1. Bisa dengan 7 kali 5 Faktorial. Sudah. Kemudian nomor 12. Nomor 12 itu kan yang di tengah laki-laki ya. Ya. Kalau yang di tengah laki-laki tiga yang mana? Kalau yang di tengah laki-laki berarti ini adalah yang di tengah itu cuma ada 3 orang yang bisa masuk karena laki-lakinya kan cuma 3 ya. Kemudian yang di pinggir berarti kan bebas, boleh laki-laki boleh perempuan. Nah, udah kepake di tengah 1 berarti sisa 6. Karena yang di pinggir itu nggak laki-laki doang, bisa aja perempuan juga. Berarti 6. Terus habis itu karena ini siklis kurangi 1 faktorial. Nah, berarti 3 kali 5 faktorial. Nah, ini adalah kalau di peluang ini NA-nya, karena kan peluang itu NA per NS ya. NA itu adalah banyaknya kemungkinan yang kita pilih, kalau NS itu banyaknya seluruh kemungkinan atau semestanya. Nah, yang kita pilih kan laki-laki di tengah, jadi 3 kali 5 faktorial. Kalau semestanya, jadi ini 7 kali 5 faktorial. Gitu. Ada yang bingung semesta itu apa? Ayam. Bisa 3 faktorial, 3 kali 5 faktorial itu dari mana kak? Dari ini, oh iya, mungkin ini karena aku nggak tulis ya. Laki-lakinya ini ada 3 nih. Laki-laki ada 3. Perempuannya ada 4. Perempuan ada 4. Nah, makanya ketika ada, ini kan soalnya nomor 12 itu yang di tengah laki-laki ya. Berarti yang bisa masuk tengah ini cuma 3 orang, laki-laki tadi. Makanya ini 3 susunan tengahnya. Nah, susunan pinggirnya ini kan boleh laki-laki boleh perempuan ya. Yang penting sisanya laki-lakinya udah kepake 1, berarti sisa 2, perempuannya 4. Jadi kan totalnya 6 ya. Jadi ini 6, kemudian karena siklis berarti kurangi 1 faktornya. Oh, oke. 3 kali 5 faktorial. Kayak ada syarat khusus gitu guys. Nah, kemudian karena yang ditanyakan peluang itu adalah NA per NS. Ibarat
misalkan kalian melempar baju ya, NS-nya atau semestanya kan 6, karena bajunya itu ada 6 mata, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi NA-nya itu tergantung, misalkan peluang muncul mata baju ganjil gitu. Ganjil kan 1, 3, 5 aja ya kalau jadi. Jadi NA-nya 3, NS-nya 6 tadi. Nah karena ini NA-nya berarti apa? NA-nya ya yang di tengah laki-laki sesuai dengan soalnya. Berarti 3 kali 5 faktorial. Kalau NS-nya bebas, yang di tengah boleh laki-laki, boleh perempuan, yang penting susunannya seperti ini. Berarti yang ini 7 kali 5 faktorial. Terus dicoret aja. 3/7. Oh, mantap. Wow. Jadi perbedaannya simpel ya, jadi ya. Ada yang ditanyakan dulu yang ini? Anak Indonesia hebat. Nah, sekarang coba nih ada nomor berapa ya? Nomor 8. Coba deh, coba sebentar ya, nomor 8. Nah, nomor 8 itu ada rumah. Iya sih, ada mirip-mirip. Makam Syekh Subagir. 2 digit itu saya 25, 26 gitu ya, 2 angka penutup. Kalau ada yang mau hitung manual, boleh hitung manualnya nomor berapanya. Tapi sebenarnya lebih cepat kalau cara ya. Parah, bro. Parah, bro. Ini pembukaan pendaftaran akun SNBP. Kok nangis? Baik, Bu. Iya bener, Pak. Yes. Duh, berdasarkan musik. Bisa buat. Wah, ayo. Ya kan kayak apa? Wes lho. Apa? Aku yang
Lah iya kan teko opo? Apa ae Pak Bu? Sekarang enggak aku ikut. Iya. Oke, coba kita bahas dulu yang nomor ini ya, nomor 8 ya. Tidak ngalah. Tidak belum bisa dinalar. Oke, dari angka-angka 1, 2, 3, dan 4 untuk bilangan 2 digit. 1, 2, 3, 4 dibentuk 2 digit. Nah, total susunannya berapa? Jadi kalau 2 digit nih adik-adik bikin aja 2 kotak ya. Ya, Nah, kan ini digitnya kan nggak harus beda ya, boleh sama ya. Jadi misalnya yang digit pertama 1 ya belakang boleh 1 juga. Boleh 3, boleh 2, bebas. Jadi karena ini ada 4 unsur ya ada 4, ini juga 4. 4 ya. Yang unsurnya nggak harus beda. Iya. Jadi sama dengan 16. 16. Nah, tapi di sini yang ditanyakan itu peluang ketika ada unsur yang sama semuanya. Nah, susunan angka bersama itu adalah 11, 22, 33, dan 44. Berarti ada 4 ya, jadi ya. Ya. Sebenarnya simpel. Nah, ada 4. Berarti ini NA-nya betul. Ini NA-nya sama dengan 4. Nah, NS-nya kan yang tadi ya nggak ada aturan ya. Jadi NS-nya 16. Nah, berarti peluangnya NA per NS. Nah, NA per NS sama dengan 4 per 16 sama dengan 1 per 4. Wes, nah. Nah, nomor 10 coba adik-adik, coba sebentar. Nanti prosesnya saya pakai Google Form ya. Nanti silahkan dikerjakan pas luang aja. Sop. Nomor 10. Nah, nomor 10 B. 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 Dua buah kotak emang punya. Ya, berarti kita memang harus mencari kemungkinan bolanya ya. Sambil dicoba ya Dede, sambil saya tulis yang di depan dulu. Yuk jawabannya apa yuk? B. Digit
Kamu kayak Oke, kalau ini pakai pendataan ya, adik-adik ya. Jadi angka mana aja yang dijumlahkan itu hasilnya genap nih ya. Jadi kalau NS-nya karena ini ada 2 kotak dan masing-masing punya 5, kayak ibaratnya kita melempar 2 dadu gitu ya kan, semestanya 6 kali 6 ya. Kalau ini berarti semestanya 5 kali 5. NS-nya sama dengan 5 kali 5 atau sama dengan 25. Nah kemudian di sini yang totalnya genap ya adik-adik ya, diambil yang totalnya genap. tidak Kita coba lihat nih yang totalnya genap. Ada 13. Ada 13, coba kita dicek satu-satu kan ya. Satu. Nah, memang ini bisanya dicek satu-satu nih adik-adik. Kalau satu ini misalkan bola pertama 1 ya, biar genap berarti pasangannya harus ganjil. Jadi 1 sama 3 atau 1 sama 5. sama satu lah. Oh iya, 1 sama 1 juga bisa. 1 sama 3, 1 sama 5. Nah kemudian 2 kan genap ya, jadi pasangannya biar genap harus genap. Harusnya dari 2 sama 2, kemudian 2 sama 4 ya. Ya. 2, 4, 2, 2. Nah, 2, 4 nanti dia ada 2 dulu ya. 2 terus 3 sekarang 3 nih. 3 kan ganjil ya supaya genap dia harus sama ganjil. Nah 4 nih, 4 ini genap berarti harus sama ganjil sama genap. 2 berarti 4. Terus habis itu yang 5 harus sama ganjil ya. 1, 2, 3. Ini ada 13 ya, jadi ya 13. Berarti peluangnya itu adalah 13/25. Kak, mau tanya kak, misal itu nggak dicek satu-satu itu, tapi jawaban saya sama kayak itu boleh nggak kak? Gimana caranya? Jadi nanti kan kalau kita mendapatkan bilangan genap kan pasti genap tambah genap sama ganjil tambah ganjil. Iya betul. Ya nanti yang kan ada 5 sama 5 toh, jadi nanti yang ganjilnya di sini 3, ini ada 3, karena dia dipakainya bareng-bareng berarti aturan perkalian itu nanti 3 saya kali 3 dapat 9, terus yang berarti yang genap sama genap ya 2 kali 2 kan 4, 9 tambah 4 13. Iya. Boleh kan saya kayak boleh sih nanti lah. Bisa dipakai kalau pas ini ya unsurnya banyak ya, Iya. bisa banget pakainya. Kalau ini kebetulan unsurnya dikit jadi bisa kita alis. Jadi dibagi jadi 2 kasus kan ya. Jadi ganjil tambah ganjil sama genap tambah genap. Ini belajar dulu. Nanti ada tayangan dulu ya. Perlu masih Ini prosesnya saya akan dulu ya. Silakan Doi. Iya kak. Ini ya prosesnya.
Amin ya Allah. Hati-hati juga nih jurusannya, jangan ngasal ya, adik-adik ya, sesuaikan dengan benar dan bakatnya. Apalagi SNBP, kalau udah keterima SNBP nggak boleh ikut apa namanya jalur lain ya, adik-adik ya. Ya mau nggak mau itu dipikirkan matang-matang jurusannya. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup dulu adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.